hasil didikan mentor-mentor saya. Nah, terus saya tularkan ke Anda semuanya. Bedanya apa? Bedanya mentor saya dulu belum pakai cara digitalisasi. Masih offline. Makanya mereka setiap hari ada pertemuan. Hingga timbul besar biaya. Kalau ini kan tidak. Karena setiap hari saya mau dampingi Anda. Walaupun saya nggak bisa ngomong. Ada kesempatan keluar suara, saya mau ngomong, tidak apa-apa. Saya berhenti itu kalau memang nggak bisa ngomong. Tidak ada yang bisa menahan saya untuk ngomong. Ya, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi jangan main-main. Kalau saya sudah buat tugas wajib, jangan ditawar. Sudah itu. Kalau Anda buat rumusan sendiri, keluar dari Sukses 99. Buat grup sendiri. Tidak apa-apa. Selama Anda masuk di grup WA Sukses 99, jangan buat aturan sendiri. Saya sudah bilang sama Pak Mirat. Kalau orang di situ buat aturan sendiri, Pak Mirat, keluarkan. Saya mau mengajar orang-orang yang mau belajar dengan benar supaya hasilnya benar. Setuju teman-teman? Setuju Pak. Tidak apa-apa saya ngomong keras ya. Setuju Pak. Semangat. Semangat Pak. Nah, jadi jangan pertanyaan yang sama diulang-ulang terus. Kasihan yang menjelaskan. Dan sudah diingatkan berkali-kali, semua materi Etawa 99 bisa diambil di Telegram. Ya, ambil di Telegram apa yang Anda inginkan. Semua materi ada di sana. Banner promosi ada, video promosi ada, slide presentasi ada. Apa saja sudah ada di sana. Ya. Jadi kalau Anda belum paham, ya berarti tidak pernah nyimak. Padahal di WA Group itu selalu ditulis Telegram t.me/etawa99. Di kolom chat di sini juga sudah sering ditulis. Jadi kita setiap hari itu harus ada progres. Setiap hari harus ada kemajuan. Ya. Kita ini kan harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Begitu. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau kita belum bisa menentukan itu bahwa berarti aku salah ya. Dibenahi. Jadi kalau hari ini masih sama dengan kemarin, masih sama dengan minggu yang lalu, masih sama dengan setahun yang lalu, berarti kita nggak pernah berkembang. Ayo, koreksi diri itu penting. Ya, saya dulu disuruh bercermin. Ayo, teman-teman, saya ajari. Ayo serius ini. Serius ya. Yang mau sukses serius. Ayo, saya ajari. Anda praktekkan kalau nggak percaya. Anda berkaca sendiri di depan kaca. Namanya self-talk. Berbicara sendiri dengan diri sendiri. Anda menghadap di kaca, Anda ngomong sendiri. Hei Yuda, apa kamu sudah merasa sukses hari ini? Kamu ngomong sendiri kita. Hei Yuda, apa kamu sudah merasa sukses hari ini? Kita harus begitu. Kita koreksi. Oh iya, ternyata belum. Karena kemarin harusnya mitra-mitra sudah mengikuti bimbingan. Ternyata mitra-mitra masih pada pelongo-pelongo kayak kalau mantan presidennya dulu. Nah, berarti kan Yuda ini nggak berhasil membina mitra-mitranya, benar? Nah, di situ kita ambil koreksi. Oh, kalau begitu saya koreksi. Besok saya benahi lagi, saya sampaikan lagi. Tidak apa-apa, kita bicara dengan diri sendiri. Saya diajari begitu oleh guru saya. Yuda, kamu mulai tahun kemarin sampai sekarang katanya kepingin punya ini. Kok belum bisa kan mendapatkan itu semua?
Yuda, anakmu itu semakin hari semakin bertambah usia. Besok sudah ada yang masuk SMP, ada yang masuk SMA, ada yang mau kuliah. Apakah sudah kamu siapkan itu? Yuda, kamu sudah umur 50 tahun sekarang. Apa kamu sudah siapkan kesejahteraan buat keluargamu kalau kamu sewaktu-waktu dipanggil? Sewaktu-waktu itu yang namanya surat perintah sudah dipegang oleh Israel. Kira-kira kamu sudah siap? Kalau kamu dipanggil, apakah keluarga yang kamu tinggalkan itu sudah tenang? Sudah berkecukupan? Apakah kamu tinggalkan penderitaan? Jadi kita harus bertanya itu. Kita sambil tetap menghadap ke cermin. Apakah istrimu itu bahagia selama mendampingi dirimu? Loh, itu kita harus bertanya. Benar nggak sih istriku sebenarnya bahagia? Mungkin si istri itu tahu karena suaminya penghasilannya hanya seperti itu, sehingga dia tidak berani menyampaikan keinginannya. Mungkin suaminya diundang tetangga, ternyata tetangganya punya lemari es 10 pintu. Nah, sedangkan di rumah cuma 1 pintu. Berarti kurang 9 pintu. Nah, mau ngomong suaminya nggak berani, karena tahu penghasilannya suaminya segitu. Ketemu di yasinan, ternyata ada ibu-ibu yang pamer banyak emasnya. Sampai membaca Yasin, giginya juga penuh emas. Nah, mau ngomong ke suaminya nggak berani, karena tahu kemampuan suaminya seperti apa. Baca Yasin sampai gigi kucing. Nah, jadi kita harus sendiri, teman-teman, yang bisa memahami kondisi di sekitar kita. Anakku bagaimana, istriku bagaimana, keluargaku yang terdekat bagaimana. Terus aku sudah jadi apa untuk mereka? Apakah aku jadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, atau aku menjadi beban bagi mereka? Pernahkah kita melakukan itu? Belum. Kalau Anda sudah melakukan itu, tidak mungkin Anda cuma begini saja. Di sini sudah ada jalurnya, 56 miliar dan 31 miliar per bulan. Anda cari di tempat lain, tanya di gubernur, bisa nggak buat rumusan ini? Tanya di menteri-menteri, tidak akan bisa buat rumusan ini, karena yang dipikir tuh membesarkan partainya. Yang dipikir bagaimana membuat rakyatnya itu dipajak besar-besaran. Jadi kita harus bersyukur, Allah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ini ada jalan untuk mendapatkan uang miliaran. Walaupun caranya sederhana, dengan uang recehan. Jangan dibuat main-main, jangan dibuat iseng-iseng. Makanya saya buat program mega proyek namanya. Ya, jangan dianggap hanya konglomerat yang ngerjakan proyek. Kita juga bisa ngerjakan proyek. Proyek itu kan mindsetnya yang dirubah. Jangan berpikir 99.000 ini bukan proyek. Proyek ini untuk mendapatkan 56,1 miliar. Kalau Anda belum bisa membuat rumusan etawa 99 ini sebagai proyek untuk diri Anda sendiri, Anda akan lambat untuk mengejarnya. Ini proyek Anda, teman-teman. Makanya saya buat ini mega proyek. Ayo, Anda sekolahkan anak nih di universitas terkenal. Tuh, masuk 4 tahun, Anda habis misalnya 200 juta. Setelah itu, cuma dapat selembar ijazah. Setelah itu, mencari pekerjaan. Menambah jumlah pengangguran intelektual di Indonesia. Sekolah tinggi tidak apa-apa, tapi diajarkan untuk